Assalamualaikum. Kali ini aku mau bikin tutorial cara membuat teka-teki bergambar untuk anak. Nah, jadi biasanya kalau konten buat anak atau teka-teki ya, itu biasanya harus yang menarik, harus yang kreatif juga dan didominasi dengan warna-warna cerah. Nah, di sini aku mau bikin di ukuran reels Instagram. Nah, jadi ukurannya itu agak panjang ya, persegi panjang ya, tapi landscape. Nah, sorry, tapi potret maksudnya. Nah, di sini kalau Canva kan harus menggunakan sinyal memang, jadi ini agak lama ya. Nah, ini kita desain dari awal dulu ya. Kita seharusnya di awal itu menentukan konten apa dulu, objek apa yang mau kita letakkan ya di desainnya kita. Jadi khususnya juga untuk pengajar, guru-guru gitu juga bisa menggunakan Canva untuk membuat media. Nah, ini juga sebagian dari media ya yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Nah, sebenarnya bisa langsung kita memilih desain di Canva gitu tanpa perlu kita desain dari awal. Nah, tapi ini saya membagikan tutorialnya ini dari awal ya, supaya kita lebih memahami bagaimana caranya membuat konten atau media dari awal. Nah, ini kita ambil atau pilih dulu, pilih elemen apa yang mau kita gunakan. Nah, ini aku pakai yang elemen persegi ya, persegi tapi nggak persegi sih. Nah, ini buat itunya apa namanya, untuk tempat teka-tekinya. Jadi teka-tekinya itu semacam kayak gambar, cuman kita berikan hurufnya itu beberapa saja. Nah, biarkan nanti siswa yang mengisi huruf-huruf yang kosong dengan gambar yang sudah ditentukan gitu. Nah, ini bisa pilih warna sebenarnya kalau pilih warna itu terserah ya, terserah yang mau desain. Nah, tapi aku pilihnya warna-warna yang cerah. Ini ada di warna orange. Nah, sebenarnya warna-warna cerah itu juga ada di warna pink, ada di warna ungu, biru, dan hijau juga termasuk warna cerah ya, asalkan ya disesuaikan aja. Nah, gitu. Nah, ini aku ambil warna kuning sama oranye. Tuh, itu kan udah warna-warna cerah ya. Itu udah warna-warna yang disukai oleh anak biasanya. Nah, ini aku langsung copy-copy aja supaya nggak lama-lama ya. Karena kalau dari awal lama. Jadi ini di copy aja, terus kita apa namanya? Selanjutnya kita cari objek ya. Objek apa yang mau kita berikan atau gambar apa gitu. Ini aku ambil gambar ikan. Nah, gambar ikan karena ikan tuh kan juga termasuk beberapa hewan yang disukai ya oleh anak-anak. Nah, apalagi ikannya lucu-lucu kayak gini. Nah, ini aku pilih ikannya yang lucu, yang warnanya juga sesuai dengan desain aku. Nah, yang warnanya ada orange-orange-nya gitu ya. Nah, ini yang nggak tahu aku ikan apa. Nah, tapi kan anak-anak udah tahu ya kalau ini itu ikan kan gitu. Nah, terus ini aku sesuaiin dulu ya. Kalau misalnya kurang pas posisinya, nah bisa dibesarin, dikecilin. Nah, jadi bisa dipilih beberapa, nggak usah geser satu per satu ya. Jadi gesernya tuh cukup ditekan lama objeknya atau elemennya, terus uh, pilih beberapa, terus diklik yang selanjutnya semuanya tinggal digeser. Nah, ini udah nambahin font, apa namanya ya, font teksnya. Nah, tapi teksnya ini aku langsung ambil yang ada di sini aja. Nah, nih yang welcome little one. Nah, jadi nggak usah cari font-font yang lain ya. Ini aku ambil ini aja karena ini udah gandengannya gitu ya. Tinggal kita ganti aja mau diberikan apa, teksnya teks apa. Nah, ini aku mau tulis teksnya teka-teki aja. Nah, biar nggak usah sulit-sulit ya anak-anak ya, kalau udah teka-teki ya
seperti itu. Nah, kayak gitu, teka-teki bergambar. Nah, ini disesuaikan dulu. Nah, disesuaikan posisinya. Disesuaikan kanan kirinya, diratakan tengah, ya, supaya kelihatan rapi juga, ya. Terus yang ini aku mau ganti dengan nama atau pertanyaan ya. Nah, apa nama gambar, apa nama hewan ini gitu kan. Anak-anak kan udah bisa paham ya dengan pertanyaannya juga. Nah, udah itu geser juga ini. Nah, ini aku geser ya. Ini disesuaikan sendiri ya sama gurunya atau yang bikin kontennya. Nah, mau diletakkan di samping atau di tengah juga boleh. Nah, tapi aku di sini pilihnya di tengah ya, karena ini cuman satu halaman itu aku mau taruh 2 gambar hewan aja gitu. Supaya nggak banyak-banyak ya. Jadi ini tebak hewannya itu cuma 2 hewan. Nah, jadi digeser karena di bawahnya nanti aku mau tambahin gambar hewan lain gitu ya. Nah, selanjutnya kalau ininya udah rata gitu ya. Nah, ini nih yang apa namanya, teka-tekinya. Yang untuk teka-tekinya ini aku mau kecilin, digeser ke atas. Nah, digeser ke atas. Habis itu aku mau nambahin ini huruf-hurufnya. Nah, aku copy dulu, aku ambil yang atas aja, tinggal diganti. Nah, ini kan namanya ikan. Nah, ini diganti K. Aku ininya terlalu lebar deh kayaknya. Ini dikecilin dulu. Nah, dikecilin dulu, abis itu size-nya digedein, nah diratain di sini. Nah, rata tengah ya. Nah, ini untuk huruf K-nya. Nah, nggak mungkin dong kita kasih satu huruf aja kalau untuk anak-anak, apalagi anak TK ya. Ini aku kasih 2 huruf aja, tuh copy, terus diganti hurufnya. Aku ganti huruf N, belakangnya kan ikan N belakangnya. Nah, habis itu digeser lagi di yang akhir. Nah, jadi anak-anak itu nanti tinggal mengisi bagian-bagian yang nggak ada ininya, nggak ada nama atau nggak ada hurufnya ya. Nah, tinggal ngisi itu deh. Nah, udah selesai. Nah, selanjutnya aku mau nambahin objek gambar hewan lagi ya. Masih di sama di hewan-hewan perairan, perlautan. Nah, aku mau cari dulu. Nah, ini udah pura-pura nih, tapi kan hurufnya terlalu banyak ya. Aku cari dulu. Mau hewan apa ya? Kalau paus terlalu susah kayaknya deh. Aku cari di pencarian kali ya. Aku cari di pencarian aja. Aku mau cari udang. Udang kan banyak yang tahu gitu ya. Nah, udang. Nah, udangnya juga cari yang lucu supaya anak-anak itu lebih tertarik. Nah, udang, ini dia udangnya. Udangnya warna merah. Ya. Tuh, itu juga hewannya kalau bisa juga dicocokkan dengan desainnya ya. Ini aku hewannya serba-serba merah. Nah, atau oranye. Atasnya juga oranye, bawahnya juga oranye. Ini tinggal di copy aja ya. Nah, di copy aja supaya nggak buat dari awal lagi, supaya lebih cepet ya. Nah, ini di copy aja. Ini nggak terpilih. Nah, ini pilih beberapa dulu. Pilih beberapa, habis itu kalau udah dipilih beberapa, tinggal dipilih, habis itu kita copy. Nah, disalin, ditempel deh. Nah, ditempel, kita taruh di bawahnya udangnya, di bawah gambar udangnya ya, habis ini ya. Nah, ini udah, ntar di bawah udangnya. Tuh kan, jadi lucu ya. Ini kurang 1 huruf ya. Udang tuh hurufnya ada 5.
Tapi nggak apa-apa kita ganti ini dulu. Yang K-nya kita ganti huruf U, kita letakkan di awal. Biar bervariasi ya. Jadi yang ada hurufnya itu yang di awal gitu. Nah, diratakan tengah dulu, disesuaikan dengan apa ini? Kotaknya ya. Mau dibilang kotak juga agak bunder. Nah, ini disesuaikan. Pokoknya diratakan tengah ya, jangan miring-miring gini. Nah, diratakan tengah, habis itu yang N kita ganti juga. Ganti apa ya? Udang. A ya, ganti A. N-nya lagi kita ratakan dulu. Diratakan, habis itu N-nya kita ganti sama huruf A. Huruf A-nya mana nih? A. Nah, udah. Nah, ini karena masih kurang ya, kurang satu huruf ya. Kita kasih lagi nih, kita tinggal copy aja. Nah, nggak perlu buat dari awal lagi. Kalau buat dari awal lagi mah lama. Nah, A-nya kita copy langsung ganti G. Nah, udang. Udang kan huruf akhirnya G. Ya, terus dipindah deh G-nya. Tuh, dipindah, disesuaiin, diratain tengah lagi. Nah, udah selesai. Nah, ini kan miring ya, agak ke samping gitu. Kita ratakan tengah. Gimana caranya? Kita pilih dulu, pilih beberapa. Nah, jadi huruf-hurufnya itu supaya nggak mindahin satu persatu. Jadi kita pilihnya pakai klik lama, terus kita pilih yang apa namanya? Pilih beberapa. Nah, yang ininya pilih semuanya yang mau kita pindah ya, yang mau kita pindah itu dipilih. Nah, ini U A G udah. Kita ratakan tengah. Nih. Kalau di Canva tuh udah ada garis otomatis tengahnya gitu ya. Jadi nggak perlu apa ribet-ribet lagi gitu ya. Mau meratakan tengah jadi udah ada garisnya, penandanya gitu ya. Nah, jadi udah gini, udah rata tengah nih. Nah, kita kelompokkan supaya kalau lebih mudah ya menggesernya. Nah, kalau udah kita tinggal pindah-pindahin ya kalau emang ada beberapa objek atau ada beberapa tulisan yang kurang pas menurut kita, ada yang kurang ke atasan, ada yang kurang ke tengah, misalnya gitu. Nah, biasanya kalau aku desain tuh gitu, akhirnya itu apa namanya? Di akhir ya, mesti aku cek-cek lagi, ini udah pantas ya apa enggak ya, kurang cocok apa enggak ya kalau diletakkan di tengah, jadi gitu. Nah, kayak gini, nah ini kayaknya kurang ke atasan deh ya, ini terlalu ke bawah. Jadi kalau desain tuh yang penting sesuai dan rapi juga itu sangat penting ya. Nah, karena kalau rapi tuh lebih enak dilihat. Nah, ini kayaknya yang teka-tekinya juga terlalu sepi ya. Karena tambahin halaman. Nah, ini kalau pertanyaannya ini aku taruh di atas aja gitu ya. Supaya kan ini kan ada dua hewan gitu kan ya. Jadi pertanyaan yang atas itu sudah mewakili apa yang harus dijawab gitu. Nah, di bawah teka-teki ini agak dibesarin dikit. Nah, kayak gitu ya. Habis itu ini digeser-geser aja, ditentukan gimana enaknya gitu ya. Supaya enak dipandang juga kan kita kan ini kan desainnya lebih ke objeknya di tengah semua, jadi ini harus diletakkan tengah. Nah, sudah. Kalau sudah, kita langsung save aja, bisa dalam bentuk apapun ya. Kita mau save dalam bentuk PDF, bentuk gambar, itu juga bisa. Nah, caranya gimana? Ini aku mau pindahin dulu. Ya kurang ke atas nih. Udangnya terlalu ke bawah. Nah, udangnya juga dipindah ke atasin dikit. Nah, supaya ada sedikit space di bawahnya. Nah, ini udah. Nah, habis itu kita save aja. Di pojok kanan atas itu ada panah, ada patas. Tapi sebelumnya aku tambahin perintilan-perintilan dulu ya. Kan ceritanya ini kan di laut gitu ya. Aku mau
cari perintilan-perintilan dulu untuk menghiasinya gitu ya kan, supaya agak rame gitu kan ya. Nah, aku cari dengan kata kunci ya, jangan lupa kata kuncinya aku tulis laut aja lah, karena kan ini temanya tema-tema laut gitu, ikan kan, ikan sama udang. Nah, aku cari laut. Nah, biasanya apa ya yang ada di dalam laut gitu kan, objek-objek apa yang ada di dalam laut yang cocok diletakkan di desain kita. Nah, supaya nggak sepi-sepi banget ya, masa cuman ada udang sama ikan. Nah, ini aku cari, apa ya, tanaman-tanaman laut gitu ya kali ya, atau, apa ya, botol-botol di laut yang terbuang. Nah, kita cari dulu. Nah, ini nih ada jangkar. Nah, jangkar nih pilih. Nah, jangkar biasanya kan di laut ada jangkar ya, jangkarnya kapal gitu. Nah, biasanya ada di bawah. Tuh, aku taruh di bawah, tapi aku ini kayaknya kebesaran deh. Kecilin dulu. Udah selesai. Nah, kita cari lagi di elemen. Nah, ini nih botol nih, ada suratnya. Ini juga buat melengkapi apa ya, nuansa lautnya. Nah, kita taruh di sini aja. Terus kayaknya ini harus ada gelembung deh. Nah, ini kan ada ikannya. Jadi ini juga perlu adanya gelembung ya. Ini aku cari di elemen. Nah, kalau kalian mau cari di elemen ini langsung aja kita cari gelembung-gelembungnya, gelembungnya cari dulu yang bagus ya. Nah, pilihnya yang gratisan aja. Nah, ini dia. Gelembung biru. Nah, ini emang warnanya keluar ya dari warna orange sama kuning, tapi nggak apa-apa. Ini juga masih masuk sih. Ini kita letakkan di dekat ikannya. Kita copy juga, kita buat ini jadi 2. Kita taruh di bawah, di dekat udangnya. Di dekat udangnya juga. Kita besarin, kalau kurang besar atau kalau dirasa terlalu besar kita kecilin. Nah, gitu ya. Kalau udah selesai, kena pencet lagi. Nah, ini udah selesai ya. Kalau udah selesai seperti yang aku bilang tadi, tinggal save aja, terus klik unduh. Kita mau save sebagai apa? Aku mau sebagai gambar aja deh. Nah, kalau unduhnya udah warna ungu, kita klik. Nah, ditunggu sampai ininya sampai ke atas ya, apa nih, isiannya nih. Nah, sampai ke atas nanti muncul kalau keterangannya kalau udah tersave gitu gambarnya. Nah, ini seiring menunggu ininya tersimpan, aku udahin dulu ya video ini. Terima kasih sudah mengikuti tutorial aku dari awal sampai akhir. Selamat mencoba, semoga sukses selalu. Terima kasih.